Ketika kita membuat formulir, seringkali kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana pilihan-pilihan pertanyaan yang kita buat ingin dibatasi, ingin dihilangkan opsinya manakala jumlah responden telah mencapai batas kuota yang telah ditentukan. Nah, bagaimana sih cara melakukan hal tersebut secara otomatis sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk mengedit formulir itu secara manual? Yuk, kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Panji Lesmana di channel Aspal Edu, channel yang membahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama bereksperimen untuk menghilangkan secara otomatis pilihan yang ada di dalam sebuah Google Formulir. Ya, menghilangkan secara otomatis ini bisa dilatar belakangi oleh beberapa hal, terutama mungkin ketika kita ingin membatasi ya responden dari orang-orang tertentu terhadap pilihan-pilihan tersebut. Contoh, ketika kita ingin mengadakan sebuah diklat yang misalkan diklat itu ada 4 diklat. Nah, misalkan salah satu diklat pesertanya sudah lebih dari 50 orang. Nah, kalau kita tidak menutupnya secara manual, maka kemungkinan akan terus bertambah pesertanya. Padahal yang kita butuhkan itu hanya 50 orang. Nah, dengan trik seperti ini nanti yang akan kita lakukan. Nah, ketika si peserta misalkan dalam opsi diklat yang pertama itu sudah mencapai 50 orang, dia tidak akan bisa lagi mengisi diklat yang pertama tersebut. Karena diklat yang pertama tersebut otomatis akan hilang di dalam Google Formulir kita. Caranya bagaimana? Caranya tentu saja kita buka dulu Google Formulirnya. Ya, buka Google Formulirnya, kemudian ya, kita buka Google Formulirnya, kemudian saya buat duplikasi dulu ya. Duplikasi dokumen. Ini dokumen asli ya. Kemudian saya buat duplikasi dulu untuk percobaannya. Buat salinan. Nah, misalkan judulnya diklat berbagi. Nah, oke. Katakanlah Anda sudah memiliki sebuah formulir seperti ini. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya semuanya tidak ada yang aneh, seperti nama lengkap, alamat email, nomor HP, asal instansi, dan yang lainnya. Mungkin pertanyaan yang paling harus menjadikan highlight, di sini ada pertanyaan yang ke-1, 2, 3, 4, yang kelima. Di mana nama diklat yang dipilih ini ternyata ada 8 diklat. Nah, 8 diklat ini tentunya panitia tentunya membatasi, tidak mungkin kita tidak membatasi diklat, karena kemungkinan nantinya bisa saja peserta diklat itu akan membludak gitu ya. Nah, bagaimana cara membatasinya itu? Kita menggunakan sebuah add-on, sebuah aplikasi ya, bernama, klik di sini, Choice Eliminator 2 ya. Jadi penghilang jawaban ya. Choice Eliminator 2. Yang belum menginstal silakan bisa ke add-on. Kemudian cari add-on yang bernama Choice Eliminator 2 ya. Nah, di sini ada di baris yang kedua sebenarnya ya. Tidak perlu dicari, langsung muncul di sini, langsung kelihatan. Kita tinggal klik saja kemudian install. Nah, setelah diinstal, ya, kita akan terapkan pada formulir yang kita miliki. Di sini saya memiliki sebuah formulir yang tentunya ingin dibatasi jumlah pesertanya ya. Mari kita simulasikan. Oke, saya klik add-on-nya, kemudian saya pilih Choice Eliminator. Nah, kalau seperti ini tidak muncul, silahkan di-refresh dulu URL alamatnya ya. Nah, kemudian kita klik lagi. Kita klik Choice Eliminator 2, kemudian kita klik Configure. Nah, di sini akan ada notif ya. Not from the author ya. Oke, close. Nah,
choice eliminator ini secara otomatis akan mendeteksi pertanyaan yang memiliki opsi. Sekali lagi, choice eliminator akan mendeteksi pertanyaan yang memiliki opsi. Nah, di sini yang terdeteksi memiliki opsi hanya satu, yaitu yang nama diklat yang akan dipilih, sedangkan yang lainnya ini tidak terdeteksi oleh choice eliminator. Nah, cara untuk membatasi pilihan-pilihan di diklat ini adalah dengan cara kita klik ya, kita klik nama diklatnya, kemudian kita klik eliminate choice. Ya. Create ya, sedang dikreasikan. Nah, kemudian kita klik option-nya, setting-nya. Nah, di sini berapa limitnya dari masing-masing opsi tersebut ketika opsi tersebut akan hilang. Ya, misalkan di sini 50, 50, 50 semua ya. Setelah nanti 50 orang memilih opsi tersebut, nah akan terekam di sini. 50 orang mengisi opsi tersebut dan otomatis opsinya itu akan hilang. Nah, di sini saya akan mencontohkan masing-masing opsi ini hanya diberi batas 1. Jadi ketika sudah ada orang memilih opsi ini, orang lain tidak akan bisa lagi memilihnya. Otomatis opsinya pun akan hilang dari Google Formulir kita. Bahkan tanpa kita edit sekalipun ya Google Formulirnya, tidak diedit secara manual. Ya, kita buktikan ya. Ini sudah kita setting ya, semuanya satu ya. Semuanya satu, kemudian kita close, kita tutup. Kita tutup lagi yang ini. Dan kita coba untuk mengisinya ya. Kita coba untuk mengisi. Oh, kita hidupkan dulu ya responnya ini, kita hidupkan dulu, kemudian settingannya kita tidak batasi ke satu tanggapan karena kita akan mengisi beberapa kali. Oke, kita klik lagi previewnya. Oke, kita isi ya. Misalkan namanya adalah Asep Panji. Alamat emailnya misalkan aseppanji@yahoo.com. Nomor HP-nya misalkan 0812345667. Asal instansi misalkan SMA Negeri 2 Depok. Nah, nama diklatnya saya akan memilih diklat menulis esai misalkan diklat pertama ya. Kemudian saya kirim jawaban. Oke. Nah, setelah dikirim jawaban akan ada notifikasi. Kita bisa bergabung ke link diklat ini. Nah, lalu ya, kita akan cek lagi ya, membuka formulir kembali ya. Saya akan membuka formulirnya kembali apakah opsi yang pertama itu masih muncul atau tidak. Kita lihat ya. Sekarang nama lengkapnya misalkan Panji Lesmana. Alamat emailnya misalkan Panji Lesmana@gmail.com. Nomor HP-nya 0812345667. Asal instansinya SMAN 2 Depok. Nah, kita lihat sekarang ya, nama diklat yang akan dipilih. Nah, lihat, diklat 1 sudah hilang. Karena tadi sudah dibatasi, hanya satu orang yang bisa memilih itu. Sekarang saya misalkan mau memilih diklat nomor 8. Ya. Kemudian kita kirim. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan isi lagi. Apakah diklat nomor 8 itu masih ada atau tidak? Nah, ternyata diklat nomor 8 juga sudah hilang. Gitu ya. Tinggal diklat nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi seperti itu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk membatasinya tidak ke satu pilihan ya. Limitnya tidak satu ya. Kita akan coba ya membatasinya tidak ke satu pilihan ya. Kita ke choice eliminator, configure. Ya, kemudian kita ke nama diklat. Kita ke optionnya ini ya. Nah, lihat. Diklat nomor 1 di counter sudah ada 1, diklat nomor 2 juga sudah ada 1. Jadi, otomatis form ini hilang. Nah, sekarang opsinya adalah kita akan misalkan menambah limitnya. Jadi, setiap diklat itu
kita batasi sampai dengan 5 orang. 5 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang, dan di kelas 1 pun 5 orang. Saya kembalikan, di kelas 1 pun berarti limitnya tidak 1, tapi 5. Otomatis tentunya ini akan berubah ya, akan berubah dari yang tadi, oke? Oke. Kita cek lagi. Memastikan apakah isian tadi saya sudah masuk. Oke ya, sudah masuk ya. Kita coba sekarang tampilkan dokumennya ya, pratinjau. Nah, sekarang di kelas 1 dengan tingkat 8, masing-masing sudah muncul lagi karena limitnya tidak 1, tapi 5. Kita akan coba sekarang ya, mengisi lagi ya. Mengisi misalkan A, B. Nama lengkap A, alamat email atas pria, nomor HP-nya 123, jawabannya B, C, D saja ya. Nama diklatnya misalkan saya akan memilih nomor 2. Kita kirim. Nah, terus kita isi lagi. Isi lagi. Kemudian kita isi lagi diklat nomor 2. Oke, settingannya mungkin saya ubah dulu ya, asal instansinya tidak wajib, nomor HP-nya tidak wajib, alamat emailnya juga tidak wajib, nama lengkapnya juga tidak wajib. Jadi saya bisa memilih secara lebih bebas. Oke. Nah, sekarang sudah tidak wajib. Jadi saya pilih diklat nomor 2, saya kirim. Lihat, diklat nomor 2 sudah ada 4 orang yang memilih. Jadi, kalau ada 1 orang lagi yang memilih diklat nomor 2, maka otomatis opsinya pun akan hilang diklat nomor 2. Kita coba ya, kita coba untuk buktikan. Kita coba buktikan. Sekarang saya juga akan memilih diklat nomor 2. Kirim. Nah, oke. Kita akan lihat lagi, sekali lagi. Nah, apakah nomor 2 masih ada atau tidak, karena sudah 5 orang. Lihat, nomor 2 diklatnya sudah hilang. Artinya, kita tidak akan lagi ada bahasa peserta diklat yang 1 sudah mencapai lebih banyak dari peserta yang kita inginkan. Kalau kita ingin rata, misalkan satu diklat hanya 50 orang, berarti nanti kita akan mendapati setiap diklat itu hanya 50 orang. Karena apa? Karena secara otomatis Google Form ini sudah mendeteksi manakala opsinya itu sudah mencapai batas kuota, jawabannya akan hilang dengan sendirinya. Oke, jadi menurut saya ini adalah salah satu fitur yang cukup menarik, cukup bermanfaat bagi Anda yang sering melakukan event, atau bagi Anda yang sering menggunakan Google Formulir untuk mendata request atau permintaan dari banyak orang gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk memberikan subscribe di channel Aspal Edu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.